Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat, teriring selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai khusyuk baca Fatihah, kita khususkan buat pengarang kitab, guru, orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah miradil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fiddin wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyah liridhati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafa'ir rasyidin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwa abaina wa ummahatina wa jadadu an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyarikil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i nafa'ana bi ulumin fidrain lana walil muslimin wa khususan ila arwah yasma'i min ajnatin binti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrain. Apa? Udah sebulan ya. Sebulan. Minggunya 5 lagi ya. Udah keder. Apa sekarang? Halaman yang mana? Halaman berapa? Udah. Apa itu bacaannya? Faslun fima yaqra'u indal marid. Udah. Pasal terakhir tentang apa sih? Terus saya lihat ya. Nggak ada wa an mahkul. Hah? Makhul tabi'i al-jalil. Wa yastahabu iksaru minat tilawati ayatil kursi. Itu ya. Ya. Kalau yang mana sih ini pasal ini apa? Tahu. Oh, ini mah bukan footnote-nya. Wa yustahabu ayaqra'a idza staiqadha min naumihi. Itu benar. Coba lihat dah. Maaf. Minta satu, Ustaz. Ini
Linia terakhir ini kemarin kan Wa yustabu al iksaru min tilawati ayat kursi. tentang sholat maghrib. Oh. Oh ini. Oh iya, sama ya? Iya. Iya benar. Ya. Berarti halaman ya udah. Saya di saya 169. Ya berarti itu fotokopian pertama apa yang kedua? Oh yang pertama berarti. Ketemu dah. Tadi ini ya. Faslun ay hadza faslun wa yustahabu al iktsaru min tilawati ayatil kursi. Ketemu Bapak-bapak? Ya, Ibu ketemu ya. Berarti di lembar yang paling depan ya. Yang kedua. Ya. Ya maklum deh ya. Udah sebulan sekali ya. Eder. Wa yustahabu dianjurkan al-iktsaru memperbanyak min tilawati ayatil kursi daripada membaca ayat kursi fi jami'il mawatini di seluruh mawatin tempat ya. Wa ayaqra'aha dan membaca ayat kursi kulalailatin setiap malam idza awa ila firashihi apabila pengen turun ke kasurnya pengen tidur ya baca ayat kursi lagi di mana aja sunnah banyakin ayat kursi ya habis sholat terus mungkin lagi iseng gitu lagi bete di depan ruang tamu boleh mau tidur boleh pokoknya kalau bisa sehari jangan kosong daripada ayat kursi. Bahkan saya pernah ngaji sama guru saya biar ada sanatnya ini. Saya pernah ngaji sama guru saya ingat betul almarhum Kiai Wahid Zaini namanya. Beliau bilang jadi ayat kursi bahkan mengijazahkan kepada santrinya. Nah kalau saya dapat dari guru saya dari gurunya. Siapa gurunya? Mbah Mahrus Ali, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Kalau Bapak pernah tahu pesantren Lirboyo, ada dulu mantu Kiai Mbah Manap namanya Mbah Mahrus Ali. Disuruh jadi Suriah PBNU Suriah Am nggak mau, akhirnya ke Maksum Ali ya yang ngarang tasripan tuh, yang kitab tasripan tuh Amsilatus Tasrif ya, beliau dapat dari gurunya Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Berarti saya ke guru saya ke gurunya 3 orang ya 2 orang ya ke bapak-bapak udah nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau diamalkan nggak apa-apa ayat kursi, cuman bacanya 1 tarikan napas gitu katanya. Kan 1 ayat itu disebutlah ayat kursi. Kan kalau baca Quran kan juga begitu. Kalau 1 ayat jangan berhenti, kalau berhenti ulang lagi. Kan nggak boleh kalau baca 1 ayat narik napas gitu ya. Nah itu yang mahalnya itunya tuh. Kalau orang sih baca ayat kursi tahu. Jadi baca ayat kursi mau tidur. Saya alhamdulillah dengan segala kerendahan hati mau tidur begitu sering. Minta perlindungan kepada Allah melalui ayat kursi boleh. Bahkan kalau kita punya cucu atau punya anak ada indikasi misalnya diganggu, bacain ayat kursi, tiupin ke badan tuh anak. Kong, kata cucu anak kita, ada apaan nih cucu, ngapa ini nangis mulu lewer, udah malam gak tidur-tidur, doain apa Kong? Nah bacain ayat kursi. Karena dia lihat engkongnya sering ke masjid,
Kan tentu dia minta doa. Anak mantu kali ngelihat bapaknya sering ke masjid serebet mulu begitu, akhirnya anaknya nangis, dia minta doain. Emang kudu begitu kita, kudu kalau ngaji tuh orang minta mulu. Jangan bingung besok, apa doanya ya lagi nangis begini mulu. Jadi dah, Allahumma barik lana fima rozaqtana, kata anaknya. Kong, itu bukan doa makan. Oh iya kudu pas. Likuli syai'in, likuli makolin, likuli apa sih? Ya. Likuli makomin makolun, likuli makolin makomun. Apa-apa pagi-pagi. Ya, likulli makomin makolun walikulli makolin makomun. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Doa apa gue ya? Ya kalau mau makan Allahumma barik lana, kalau mau ke WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau mau hubungan badan Allahumma jannibna. Sekarang saya mau makan, saya baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa apa bukan? Doa, bukan. Pas gak? Nggak pas. Saya mau tidur sama bini saya nih, saya baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Doa apa bukan? Doa. Pas apa enggak? Enggak. Itu tuh pas apa enggaknya begitu. Kalau doa mas, doa benar. Saya mau ke bini saya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Berarti gue setan dong, kata bininya begitu. Mau masuk WC, doa masuk WC. Ya jadi ntar besok kalau cucu kita, mantu kita, Kong, doain Kong, ini nangis mulu ini, bacain ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alil azim tiupin. Boleh, kan kemarin kita bahas bahwa bacaan Quran boleh buat jampe-jampe dalam tanda kutip. Kita minta keberkahan Quran untuk menyembuhkan ini cucu, ini anak. Saya kalau mau tidur begitu, saya tiupin semuanya anak-anak saya karena masih punya bocah. Ya nggak apa-apa. Kalau kita nih di sini lagi anteng-anteng aja. Coba kalau kita lagi nginep di hotel, nginep di villa, kita nggak tahu itu villa dipakai siapa, berasa dah nanti manfaat. Kemarin saya ngajar di situ kayaknya tuh kuliah subuh, bab ini bukan bab ini tapi bab bacaan Quran. Itu pas setelah ngajar ada yang laporan ke saya, Ustaz, benar Ustaz, benar Ustaz. Lah banyak banget yang laporan tentang itu. Ternyata memang ada manfaatnya dan banyak yang buktiin. Konon katanya dulu gurunya sebelum tidur baca ayat kursi dan itu istiqomah. Malam-malam ada maling katanya, ada maling nyolong, dia muter aja katanya di rumahnya itu maling, kagak pulang-pulang. Katanya amalan apa guru sehingga maling ini nggak kemana-mana, muter kayak orang keder. Katanya saya rutin setiap sholat sebelum tidur baca ayat kursi. Jadi orang yang berbuat jahat pengen apa, iya nyaman. Kemarin tuh di apa di mana sih namanya itu yang depannya pom bensin, pol tangan apa namanya, Nurul Rahman, banyak banget. Ustaz, saya begini, ada cerita begini. Dan saya yakin Ustaz, saya tugas di mana-mana baca itu. Dan saya juga udah ngerasain. Kalau camping dulu santri camping kan pakai garam ya, biar kagak lalena apa man. Ayat kursi bener-bener itu. Nah, emang berasa kalau
kalau lagi kepepet. Kalau di sini mah tidur lagi aman. Nah, tapi ayat kursi butuh perlindungan. Apalagi orang perempuan nih. Nih laki kita kayaknya lagi digodain sama kayaknya laki gua nih lagi demen nama Will. Tahu Will? Wanita idaman lain. The Outer Woman. Ini kayaknya indikasinya lagi lenje. Kok tahu Bu Haji lakinya lagi lenje? Tak biasanya pakai minyak wangi, begitu ya? Apa sih? Tidak, kan ada lagi ya? Nggak biasanya pakai minyak wangi. Terus apa? Terusannya? Ya begitu dah. Ada indikasi nih kayaknya laki gua. Kok nah udah bacain ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Waktu tidur. Alil azim tiupin. Lakinya udah baca duluan, ngelempan. Iya pokoknya. Jadi ayat kursi itu disebut juga ayat kursi. Nah makanya kata Imam Nawawi, Imam Nawawi bukan RT yang ngomong, sunnah ngebajakin ayat kursi. Nah, apalagi ada indikasi apa namanya, wah ini kayak tempat gua serem banget ini, ya udah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala. Makanya orang tua kita tuh tahlil dimasukin ayat kursi sebagai rangkaian salah sila tahlil dan zikir, karena memang ada anjuran tiap malam itu jangan lepas baca ayat kursi habis sholat dan lain sebagainya. Mau tidur begitu juga. Terus wa ayaqra'al muawwidzatain, dan juga sunnah banyakin baca muawwidzatain, dua surah perlindungan. Muawwidzatain itu artinya kul a'udzu sama kul a'udzu, kan di Quran cuma dua, kul a'udzu birabbin nas sama kul a'udzu birabbil falaq. Kul akiba kulli sholatin, setelah sholat kul huwallahu ahad, terus kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Habis sholat baca itu. Faqad soha an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sungguh sahih dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhai Uqbah bin Amir. Amaroni, ini datanya. Amaroni, memerintahkan aku. Siapa yang memerintahkannya? Memerintahkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muawwidzatain dubura kulli sholatin. Rasul memerintahkan aku untuk selalu baca dua kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul dubur itu belakang, dubur kulli sholatin, setiap selesai sholat. Makanya bapak habis sholat jangan kagak zikir, jangan kagak wirid. Orang mukmin tuh begitu, ada bacaannya mulu, mau makan mau berak mau kencing baca, begini baca. Banyakin. Orang kalau banyak bacaannya ketahuan, yang nggak pernah baca, nggak pernah zikir, nggak pernah wirid juga ketahuan. Kosong, melompong. Bisa tahu kita, wah ini kosong, ini nggak ada. Ini rumah kosong, ketahuan rumah kosong. Oh ini rumah ada penghuninya, rumah kosong ada, ketahuan. Apa cirinya? Ada gonggok nyarang. Iya. Banyak tai curut misalnya. Ini berarti nggak ditempatin nih udah lama. Rumah walaupun gede tapi nggak ada penghuninya, ketahuan. Rumah kecil ada penghuninya. Ketahuan rapi, bersih. Kenapa? Kalau ada tikus masuk diusir, gonggok nyarang digeprak, lelenak masuk dia sapu, digusah. Orang juga begitu. Kalau nggak ada wiridannya, nggak ada zikirnya, kosong. Apa aja masuk, santet, teluh, sama kayak rumah kosong. Virus, doktrin yang agak benar masuk, karena kosong. Makanya wirid, zikir, banyakin bu, pak. Habis sholat tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33,
Allahu Akbar 33. Nah, salah satunya Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan sepi sehari semalam, makanya masuk tuh dalam salah-salah tahlil dan zikir. Ya, Nabi perintahkan ya, kepada siapa tadi? Uqbah bin Amir untuk selalu baca Qul muawwidzatain. Ya, suruh baca. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala At-Tirmidzi, berkata siapa Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Titik, selesai pasalnya. Terus masih ada ya? Habis ya, ngaji kuping aja nggak apa-apa ya. Ya habis, udah bawa pulang dah tuh. Bawa pulang, bukti sama bini. Kita udah ngaji di Murtadha. Kemana sih lu bang, lama banget di masjid. Gua ngaji bego gitu. Nih tandanya gitu ya. Sekarang ngaji kuping ya. Faslun ay hadza faslun yustahabbu ayaqra'a indan naumi ayatal kursi. Tuh diulang lagi nih di pasal selanjutnya. Kalau mau tidur disunnahkan baca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan juga 2 surah perlindungan. Sama ini, sama redaksinya. Tapi ditambah wa akhir surat al-Baqarah, dan akhir surah Baqarah. Apa akhir surah Baqarah? Ya udah, boleh dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tapi yang masyhur, yang terkenal dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak kalau habis sholat mau tidur, tadi habis sholat nggak baca, mau tidur. Jadi jangan kosong tuh seharian dari wirid-wiridan kayak tadi. Usahain. Ustadz nggak sempet zikir, Ustadz habis sholat langsung berangkat kerja di motor. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum amanar rasulu bima tintin mulai di mobil. Tasbih 33 baca subhanallah. Kalau tasbih itu Rasulullah pakai tangan, subhanallah 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 subhanallah. Boleh gak pakai tasbih? Boleh. Abu Hurairah pakai tasbih didiami sama Rasulullah, berarti boleh. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau di motor Ustaz, subhanallah subhanallah, nyungsap ya udah. Yang penting ada praduga 33 gitu. Karena nggak sempat kan tadi zikir. Iya, boleh dikodok, boleh. Zikiran tuh boleh. Yang penting jangan kosong sehari itu dari wirid-wirid tadi. Ketahuan orang kalau ya Allah nggak ada wiridannya, nggak ada zikirannya. Boleh. Saya dapat dari I'anatul Talibin. Apalagi ditambah itu tuh syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu. Habis salat syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya benar ya? Inna dina 'indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kata kitab I'anatul Talibin, kalau ada orang rajin setiap sholatnya baca itu, dibikin gampang ruh keluar dengan membawa iman. Jadi habis sholat zikir begitu. Jadi jadiin tradisi, orang mukmin tuh banyak bacaannya. Kalau udah mengkarakter, biarpun iblis lagi sakaratul maut goda, refleks amanar rasulu bima unzil. Kalau mau ketabrak astagfirullah. Orang kan yang banyak wiridannya kalau lagi kaget apa yang diucap apa? Astagfirullah. Kalau mau ketabrak astagfirullah. Kalau mau jatuh subhanallah, refleks. Nggak dibuat-buat karena sering zikir. Tapi kalau yang sering mancing coba kalau mau jatuh gentak gitu. Gentak. Maling tawa sih ilok kan, ilokan. Lah iya. Janda gitu kalau yang jarang wiridnya
jarang zikir ya. Tapi kalau yang sering zikir, nah begitu juga katanya dalam I'anatul Talibin, ruh gampang keluar dengan membawa iman. Kalau orang yang sering zikir tuh, kalau tadi kok singkat Ustaz, kan ada masjid, ada taklim. Kalau enggak biasanya, nah biasanya yang panjang itu habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh itu representasi siang, maghrib itu representasi malam. Makanya wirid zuhur, asar, isya pendek. Nah, kalau maghrib sama subuh panjang, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali tadi dibaca. Itu subuh sama maghrib. Zuhur dibaca, asar dibaca, isya dibaca, boleh Ustaz? Boleh. Cuman sunnahnya cuman habis subuh sama maghrib. Makanya panjangan subuh sama maghrib karena dia representasi waktu. Kalau zuhur, asar ya timbang doang. Baca itu ya biasain. Karena salah satu fadilahnya gampang bawa iman. Karena nanti kita diuji Bapak. Kan kita doa tuh ya habis tahiyat akhir. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnati mahya wa mamat wa fitnati masihid dajjal. Ada di sini yang sholat nggak pernah baca itu seumur hidup. Baca ya. Nah, karena orang sholat kalau nggak baca itu reken makruh katanya. Nah, jadi makruh kalau meninggalkan itu doa. Dan itu sunnah betul, dianjurkan betul. Habis innaka, bahkan ada yang bilang wajib. Mu'in yang bilang. Jadi ulama ada yang bilang mewajibkan baca itu setiap salat-salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnati mahya wa adzabin nar wa fitnatil mahya wa mamat wa fitnati masih dajjal. Redaksi yang lain ada juga, tapi tetap hadis Nabi. Nah, konon kata ulama, ada 3 ulama pecah minimal tentang fitnah mati. Fitnah mati itu yang pertama, anak rongrong kita, keturunan kita ngerusak nama baik kita kalau kita udah meninggal. Anak siapa itu? Ngerebutin warisan pada berantem padahal bapaknya baik. Anak siapa itu nyolong? Anak siapa? Lah, bukannya rajin ke masjid. Anak siapa itu begini begitu? Anak si anu. Nah, itu rongrong dia punya nama baik. Itu ya pendapat pertama. Nah, di I'anatul Talibin yang namanya fitnah mati itu pertanyaan munkar dan nakir. Marrobuka, man nabiyuka, itu fitnah kubur. Fitnah mati. Nah, ada yang bilang fitnah mati itu ketika nazak, ketika sakaratul maut datang, itu fitnah mati namanya. Sanggupkah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena apa? Karena di kiri iblis itu ngebisikin gitu katanya. Jadi cita-cita terbesar iblis adalah bawa orang sebanyak-banyaknya ke neraka. Dan momen yang tepat adalah waktu nazak, waktu sakaratul maut. Karena orang gak demen mati. Siapa yang demen mati? Gak ada. Kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar tuh antara Kerawang dan apa? Puisinya apa? Kerawang dan Anyer, itu jalanan. Apa sih? Antara Kerawang dan Jakarta ya? Puisinya Khairil Anwar. Aku adalah binatang jalang ya. Iya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena orang gak demen mati. Makanya kalau sakit berobat kemana aja dilaksanain. Kenapa? Orang pengen abadi. Makanya iblis tuh ngerayu Adam, ngerayu Siti Hawa supaya dia abadi. Tergelincir itu dia berdua. Konon katanya Siti Hawa doang, karena Nabi itu maksum, Nabi Adam. Nah, yang ngomong itu buah khuldi itu iblis. Lu mau gak abadi? Khuldi kan keabadian. Syajaratul khuldi kan iblis yang ngomong itu. Yang nyebut iblis, bukan Tuhan yang beri nama itu pohon. Tapi iblis yang memberi nama itu pohon keabadian. Namanya syajaratul khuldi. Buahnya buah khuldi, buah keabadian. Karena setiap manusia pengen abadi, nggak mau sakit, nggak mau. Dia pengen sehat terus gitu. Padahal orang bakal habis masanya. Pengennya hidup 1000 tahun. Kalau lagi gempor misalnya,
Di sono ada alternatif no, cuman mahal. Biarin, gue bayar. Kontrakan gue banyak. Di mana yang orang pinter bisa bayain? Gue pengen baik. Ada di Depok, mahal cuman biarin. Gue mau ke sono. Ke sono dia. Karena pengen baik, berapa aja dikeluarin tuh duit. Nggak taunya dukunnya sedeng. Datang dia ke sono. Kata dukunnya, bapak begini nih, karena bapak sering ke masjid. Waduh, yang namanya dukun sedeng. Yang bener apa? Pak, saya baru tumben dapat berita kayak begini. Orang kalau udah datang ke dukun berarti percaya sama dia. Jadi semua yang dia baca benar kata kita. Makanya Nabi bilang kalau ada datang ke peramal, kalau udah datang aja berarti dia ingkar apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Sama kayak HP tuh HP. Bapak kalau nggak ngasih nomor ke orang, nggak bakalan bisa dia WA kita. Nggak bakalan bisa ngirimin WA ke kita. Tapi kalau kita udah ngasih nomor, apaan aja juga dikirimin, masuk. Nah, bapak datang ke dukun, bapak datang ke paranormal, dia bacain juga semuanya bener. Tuh kadang-kadang iman, mudah-mudahan kita dijaga dari perbuatan syirik, dari perbuatan dosa. Jadi dia bacain apaan aja bener. Kok bener ya? Lu datang, berarti nyediain HP namanya. Bapak sakit begini nih karena sering ke masjid. Yang bener apa Mbah Dukun? Buktiin dah besok aja sehari. Ketok nih kuping saya. Kalau saya bohong, berhenti saya jadi dukun. Yang bener apa? Ragu udah mulai ragu. Tadi makan, oh ini dukun kagak bener nih. Diulang lagi, ketok, buktiin dah sehari aja kalau bapak nggak percaya. Ketok nih kuping, ragu udah mulai. Akhirnya besok kagak ke masjid, sehat. Kira-kira ke masjid lagi kan dia tuh? Nggak ke masjid lagi tambah sehat. Lah bener tuh dukun, namanya dukun daglok. Akhirnya datang lagi, bener Pak Dukun sehat. Kalau mau tambah gagah, mau tambah sehat, jangan sholat zuhur. Waduh, tambah meres nih dukun. Maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, asar sholat, zuhur nggak usah karena dia setengah hari bentet, nggak usah. Bener dukun, lu percaya gak kata gua? Udah mulai ragu, bener dia kagak sholat, tambah gagah. Malamnya mau bininya 6 rit, waduh dari behal berarti dia itu tambah gagah. Kira-kira percaya gak sama itu dukun? Percaya gak kira-kira? Iblis begitu di kuping. Jangan bilang Tuhan lu bukan Allah, baik dah lu. Itu fitnah mati. Makanya banyakin wirid syahidallah. Nanti iblis bilang begitu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya lu pengen gak gagah? Lu pengen gak jalan lagi? Dibisikin tuh iblis. Makanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah di telinga kanannya. Karena telinga kiri iblis pengen berebut ngebawa ini ruh ke nerakanya Allah. Karena cita-cita dia, gue pengen bawa sebanyak-banyaknya umat manusia ke neraka. Momen yang tepat lagi sakit tuh Naza kan sakitnya sakit. Bapak kalau diajarin sama orang apaan aja lagi sakit nih, minum pengen banget baik. Nah iblis tuh bisikin begitu. Kata ulama, yang bikin menolak bisikan itu iman kita keluar, ruh kita keluar bawa iman. Banyakin wirid habis sholat. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Enggak dia Tuhan, seru sekalian alam. Qul a'udzu birabbin nas, lagi dibisikin gitu. Nanti ditalkin lah, itu bantuan namanya. Tapi di dalam dirinya udah biasa wirid, dikir insya Allah cepet. Nah yang tadi itu talkin cuman buat wanti-wanti aja. Kalau dia melenceng begitu, bisikan iblisnya masuk. Ada bisikan yang lain. La ilaha. Pak, sehebat apapun kita, tapi itu kalimat kita nggak bawa. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita hidup itu kan ya begitu. Makanya waktu beranak, waktu kita bayi diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mati juga begitu bawa.
Jadi intinya tuh kalimat tauhid kita bawa-bawa selama hidup kita itu. Ibadah maksiat itu mah kembangan. Makanya Bapak jangan buru-buru salut sama orang kalau sebelum lihat akhirnya. Begitu juga jangan gedeg sama empet sama orang kalau belum lihat akhirnya. Bergajulan pas di sisa-sisa usianya dia rajin ke masjid, apa boleh kata? Ada orang yang rajin ke masjid di sisa usianya nggak pernah ke masjid lagi. Ya Allah, naudzubillah. Namanya akhir yang jelek. Makanya kita mohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bihanya kembali ke mana Ustaz? Kalau depannya la ilaha illallah berarti dengan itu kalimat alaihan nahya wa alaihi namut wa alaihi nubatsu insyaallah taala minal amin birahmatillahi karami. Banyakin la ilaha illallah, jadidu imanakum bikum. Nah, wirid-wirid tadi kata ulama bikin gampang, ruh lepas bawa iman. Nauzubillah, kalau ruh kita lepas, apapun sejarah dalam hidup kita yang kita mohon itu benar. Ya, makanya banyakin itu baca apa namanya ayat kursi dan yang lain. Surah Baqarah fahadza mimma tahat ayatul iqtina. Faqad sabata fi ada ahaditsu sahihatun. Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Abi Mas'ud, anna Rasulullah qala al-ayatani min akhiri suratil Baqarah. Kata Nabi nih sabdanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhiri suratil Baqarati man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah dan dia baca di itu malam, cukup kata. Makanya orang tua kita, ya, ulama-ulama kita memasukkan juga 2 ayat terakhir di salah sila tahlil dan zikir. Boleh jadi tadi habis sholat dia nggak baca, boleh jadi, makanya baca itu amanar 2 ayat kan itu ya. Kalau lillahi ma fis sama berarti 3 ayat. Nah ini kata Nabi 2 ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Tadi kan enggak, ayo rame-rame ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau ini siang kita udah baca tadi cukup katanya. Nah, kalau malam baca cukup. Itu doa yang paling panjang. Jadi 7 kalimat. Jadi kata ulama Imam Nawawi, doa yang paling panjang yang ada di Quran itu tadi yang kita baca. Sisanya pendek-pendek. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Tuh. Rabbana zalamna yang paling pendek, yang paling panjang tadi. Jadi doa di dalam Al-Quran yang paling panjang tadi 7 kalimat. Makanya seyogianya katanya kalau doa jangan lebih dari 7, begitu kata ulama tasawuf. Karena Allah ngajarin di dalam Quran paling panjang doa 7 kalimat. Nah, tapi itu kalau sendiri, kalau lagi tahlil bawa aja, apalagi yang ngundang duren, bawa aja apa aja dibawa ya kalau apa itu ya. Nah, cukup kata Nabi. Nah, qala jama'atun min ahlil ilmi, berkata sekelompok ulama daripada ahli ilmu, apa sih kafatahu, dua-duanya mencukupi? An qiyamil lail, itu kalau malam baca itu katanya direken dia udah qiyamul lail katanya. Kata orang ahli ilmu. Jadi kalau malam entah maghrib bacanya, entah jam 9 bacanya, entah bacanya lagi tahlil malam-malam, cukup kata orang ahli ilmu, dia direken udah qiyamul lail katanya. Oh, begitu katanya. Kalau baca 2 ayat tadi. Kata qala jama'atun min ahlil ilmi kafatahu an qiyamil lail. Dia mencukupi daripada qiyamul lail. Wa qala al-akharun, wa qala akharun, berkata yang lain ulama,
kafatahu al makruhu fi lailatihi. Dia telah mencukupi apa? Kalau baca 2 ayat tadi malamnya, kalau nggak baca itu kan makruh, berarti dia telah menunaikan kemakruhan tadi, menghapus kemakruhan malam. Jadi bapak direken kalau melalui suatu malam, bapak melalui satu malam nggak baca 2 ayat itu, hidup bapak makruh tuh malam. Nah kalau bapak baca itu 2 ayat, kemakruhan itu hapus. Begitu kata ulama, berarti pecah jadi 2. Tentang 2 ayat tadi dibaca-baca di malam hari, pecah dalam minimal 2. Tentang siapa yang baca 2 ayat tadi malam-malam, kata Nabi telah mencukupi itu malam. Kata yang lain ahli ilmi bahwa cukup, bahwa direken dia sebagai qiyamul lail. Yang pendapat kedua, cukup untuk menghapus itu malam dengan hukum makruh. Jadi hukum makruhnya terhapus begitu. Kita kan hidup di dunia ini karena Allah yang izinin. Nah, kalau enggak ya mati, kita enggak hidup. Nah, malam kalau enggak baca 2 itu, katanya kita melalui malam-malam itu dengan kemakruhan. Habis dengar baca ini, istiqomahin ya. Nah, jangan tibang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Ya itu tadi kita udah baca kan tadi tuh, berarti sehari udah. Ntar malam hari juga begitu. Jangan lepas dari amanar rasulu bima unzila ilmu. 2 ayat akhir surah. Makanya orang yang tukang tahlil tuh wah bagus banget. Makanya besok kalau ada tahlilan ikut biar bisa baca itu. Nggak ada Ustaz Tanjung Barat pindah ke Pasar Minggu nyari tahlil. Nyari tahlil. Jadi bagus tuh yang tahlilan. Terus wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah ridha kepadanya, anna nabiyya kana kullalailatin yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'adzin qad qaddamna fi faslin nafasi fil Quran. Udah kemarin dibahas katanya, tapi diulang lagi sama Imam Nawawi di pasal ini. Nabi Muhammad tiap malam baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil qul nas. Kapan? Setiap mau tidur. Kemarin kan udah dibahas ya. Jadi Rasulullah nekep tangannya begini, kalau mau tidur dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali diusap seluruh badannya. Kemarin kan udah ya. Ya, sebelum mau tidur. Jadi Rasul tiap malam kata Siti Aisyah sampai Rasulullah wafat, dia enggak lupa baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binas. Kalau mau tidur, dia tiup ke tangannya, diusap. Yabda'u, dimulai dari wajahnya, dari kepalanya, wajahnya dan seluruh badannya. Yang dapat dia gapai dengan kedua tangannya. Bahkan Rasulullah meninggal dunia pun di pangkuan Siti Aisyah. Dan beliau minta dibacakan itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binas. Memang sering kita dengar, cuman prakteknya yang susah. Nah kan udah dengar nih, jangan main-main tuh sama 2 surah, sama 3 surah dah ditambahin qul huwallahu ahad. Sederhana tapi kayak password juga sederhana. Ibu punya HP, kalau passwordnya nggak bisa juga nggak kebuka. Walaupun berapa kali kita coba panjang-panjang passwordnya, tapi kalau bukan timpalannya enggak. Nah qul huwallahu, qul a'udzu birabbil, itu surah perlindungan. Bahkan dulu ada kita ngeremehin sih. Dulu ada orang yang stres, ya epleng kalau bahasa anunya stres, bacain aja qul huwallahu ahad, doain. Kita berharap dengan keberkahan ini surah, anak gue yang lagi sakit, yang lagi stres nih, yang lagi sedeng, naudzubillah min dzalik, bacain tuh qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, biar organ tubuhnya, karena Allah yang biar ada bacaan. Apalagi kita orang tua, bacain qul huwallahu a'udzu, lagi tidur begitu. Lagi tidur bacain ayat kursi, minta perlindungan. Nih anak ngapa ya, susah banget diaturnya. Kita ini punya Tuhan Allah berkehendak. Orang Nabi Zakaria, bininya direken kosong rahimnya aja punya anak. Kalau Allah pengen Siti Maryam aja gak ada lakinya punya anak. Kalau Allah pengen, ibu pengen punya anak kan? Ya makanya begitu. Anak kita lagi sakit apa-apa, doa, sedekah banyakin, doa. Tiupin kalau lagi tidur. Kan kadang-kadang caranya yang kita nggak tahu. Ini mau denger udah Ustaz, doa mau udah, cuman kan modusnya. Udah bel. Warwa Ibnu Abi Dawud bin Ali radhiyallahu an
kuntu ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra'a ayatal kursi. Wallahu a'lam bishawab. Mau gak WA saya nih nandain biar kagak lari ini? Ada Ustadz Zulkarnain pulang. Coba dah. Siapa Ustadz? Siapa kayak catat ya coba. Halaman 99 1 2 3 4 4 baris dari bawah. Bisa gak nyatat itu? Halaman 99 4 baris dari bawah. Kalau Allah izinin kita ngaji lagi, amin. Allah panjangin usia kita, amin. Nanti kita bakal ketemu lagi di itu. Ya, jadi catat aja dulu nanti. Nah ini. Tadi mana tadi? Ini ada footnote-nya, Sat. Yang tadi mana? Ini sampai sini. Mana? Saya ada footnote-nya. Cuma Ustaz barusan sampai sini. Nah, Kan ya, ya, sampai sini ya. ya. Berarti besok nerusin itu ya? Di sini nih, Mas Ali. Enggak, Ibnu Abi Dauda enggak ada. Siti Aisyah mana tadi? Siti Aisyah. Nah ini Siti Aisyah. Nah ini nih. Nah ini. Berarti insya Allah kalau Allah izinin ini. Ya udah dicatat. Ya. Kalau perlu itu tadi yang saya 99 tadi WA saya ya. WA saya Ustaz terakhir halaman 99 baris keempat dari bawah. Biasanya kan kalau WA-WA nama Ustaz itu disimpan berbulan-bulan juga disimpan. Tapi kalau WA nama janda, pagi kita WA, siang kita udah hapus ya. Kita takut ketahuan bini ya. Kalau mau Ustadz mau minggu-minggu baik kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan nggak usah saya tanya jawab dah apa yang mau ditanya. Emang ada yang mau ditanyain? Udah cukup? Ada. Ayo nih. Ya silakan. Nggak usah. Wah soheh dalilnya. Yang jadi pertentangan tuh kenceng apa kagak gitu. Nah di apa pelan, nah itu perdebatan itu. Kalau ada dalilnya. Subhanallah 3. Rasulullah itu kalau habis assalamualaikum astagfirullah gitu. Nggak ada alil azimnya Ustaz. Hadisnya cuma astagfirullah. Dia memang teradahan ya. Dicari-cari mulu kita yang salah. Itu dalilnya astagfirullah, tapi nggak pakai alil azim. Jadi dia kagak demen tuh astagfirullahal azim, nggak ada kata dia. Yang ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Katanya tadi nyuruh nyari datanya ya. Kita udah dapat data, ada aja yang salah. Bingung saya. Iya begitu. Ya bagus. Jadi dalilnya kuat. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Itu tadi yang 998. Kalau Allah takdirin ketemu lagi. Kemarin terakhir berapa? 99 Ustaz, 4 baris dari bawah gitu maksudnya. Ya simpen aja begitu. Nah, kita baca Fatihah. Asbab kita ngaji, mudah-mudahan Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Allah kasih kita ilmu yang manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.